Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan soal syarat satu putaran bagi seorang calon presiden dapat terpilih. Syaratnya adalah mereka harus memperoleh lebih dari 50% suara dan harus memenangkan sebaran wilayah dari 20 provinsi yang asalnya berasal dari setengah jumlah total provinsi di Indonesia. Yang saat ini sudah 38 provinsi, setengah lebihnya adalah 20 provinsi. Dan setiap kemenangan di 20 provinsi itu harus disertai kemenangan lebih dari 20% suara minimum di setiap provinsi. Tidak mudah bagi seorang calon presiden memenangkan 50% suara dalam satu putaran pemilu. 50% suara bukan faktor tunggal. Sebaran wilayah tentu saja sangat-sangat menentukan. Saya ingin mengambil contoh kasus pemilu presiden Amerika di tahun 2016. Semua orang tahu bahwa dalam pemilu itu Hillary Clinton memenangkan suara terbanyak, popular vote. Bisa dilihat di peta, sebarannya tidak terlalu banyak, tidak juga menumpuk. Ini menggambarkan kemenangan Hillary di suara terbanyak. Tetapi Hillary tentu saja tidak menang di jumlah sebaran. Bandingkan dengan kemenangan sebaran wilayah yang didapat oleh Donald Trump. Tadi kita bicara soal betapa pentingnya sebaran wilayah. Sekarang kita mau bicara soal siapa penguasa di wilayah tersebut. Semenjak 2021, Presiden Joko Widodo sudah melakukan penunjukan kepada 20 penjabat gubernur di 20 provinsi. Kita bisa lihat di peta ini, warna orange menunjukkan sebarannya dari ujung Indonesia hingga Papua. Presiden berwenang menunjuk penjabat gubernur sekaligus memberikan pengaruh luar biasa dalam penunjukan penjabat bupati dan wali kota. Kewenangannya di Menteri Dalam Negeri yang kemudian mendapat restu dari Presiden. Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati wali kota sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Kita bisa lihat sebaran wilayahnya. Warna merah adalah bupati dan wali kota, dan orange adalah gubernur dari seluruh Indonesia. Hanya saja kalau kita lihat peran dari Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri dan restu dari Presiden dalam penunjukan penjabat kepala daerah, pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan pejabat haruslah dilakukan secara terbuka, transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair. Sebab itulah kemudian karena ini melanggar putusan MK, Komisi Informasi Pusat dan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa penunjukan penjabat itu telah melakukan maladministrasi. Seluruh wilayah ini yang terdapat penjabat bupati, wali kota, dan gubernur, kalau kita lihat jumlah daftar pemilih tetapnya adalah sebesar 140 juta suara, yang ekuivalen dengan 50% lebih suara pemilih. Peran penjabat gubernur tentu saja sangat berpengaruh, dan siapa saja mereka.
kalau kita perhatikan orang yang ditunjuk oleh presiden dan menteri dalam negeri, kita bisa lihat misalnya penjabat gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Beliau ini pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di 2016 dan kemudian menjadi Deputi Kesekretariatan Presiden di 2021. Lain hal dengan penjabat Gubernur Jakarta, sebuah wilayah yang sangat penting, Bapak Heru Budi Hartono merupakan Kepala Kesekretariatan Presiden di 2017. Orang yang sering dibicarakan di berbagai media akhir-akhir ini. Kita juga bisa lihat penjabat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana, kalau kita telusuri, beliau pernah menjadi Kapolresta Surakarta di tahun 2010 ketika Presiden Joko Widodo masih merupakan wali kota Solo. Ada peristiwa unik misalnya dalam penunjukan penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki. Beliau berdinas di kemiliteran, lalu ditarik ke Kementerian Dalam Negeri. 3 hari setelah penarikan, beliau langsung ditunjuk menjadi penjabat Gubernur Aceh. Berbagai hal bisa kita lihat antara relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan penjabat gubernur atau pejabat lain di dalam pemilu. Saya mau ambil contoh kasus PJ Gubernur di Kalimantan Barat. Tapi jangan lupa pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Ya, kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju. Ya, saya sudah menerima perencanaan IKN itu. Kalbar ini nanti maju. Sudah ada ring road yang saya lihat. Kalau presidennya jadi, ring road kita sehingga kita tidak macet. Dan banyak lagi yang dibangun untuk Kalbar, untuk mendukung ibu kota negara Nusantara. Lain dengan penjabat gubernur Kalimantan Barat, apa yang terjadi dengan penjabat gubernur Bali misalnya, kita bisa melihat bahwa penjabat gubernur melakukan perintah tindakan untuk mencabut berbagai spanduk, baliho, dan poster dari partai tertentu, bahkan calon presiden seperti Ganjar Pranowo.